Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini sungguh luar biasa banget hari ini ya. Semangat banget hari ini saya karena hari ini insya Allah saya akan ngundang salah satu kawan saya. Oke, Om Ryan Filbert, nanti siapakah dia? Yang penting itu tuh, siapakah Ryan Filbert? Nah, sebentar, saya setting sebentar. Ada sesuatu yang harus saya set. Oke. Om Ryan Filbert ini kalau teman-teman yang belum kenal dengan Om Ryan ini adalah praktisi dan inspirator investasi nomor 1 di Indonesia. Jadi hari ini topiknya kita lagi-lagi tentang investasi ya, khususnya di investasi di properti. Nah, Om Ryan ini saya panggilnya Om Ryan sih. Om Ryan ini adalah penulis buku juga selain praktisi ilustrator. Dia penulis buku yang bukunya sekarang udah sekitar 17 buku ya, semuanya terkait dengan investasi. Dan kalau yang salah satu bukunya yang terkait dengan investasi properti itu judulnya Bangun Kekayaan Investasi Properti dari Gramedia ya. Strategi rahasia membeli properti berapapun usia dan pendapatan Anda, itu kalau salah tahun 2015. Nah, karena memang Om Pak ini sepengenal saya sejak SMA dulu memang sudah main yang namanya investasi, dan instrumen investasinya sangat variatif dan sangat banyak ya, sangat variatif, sangat banyak. Lalu nah itu udah datang tuh Om Ryan tuh. Halo Om Ryan, nanti sebentar ya Om ya, aku invite sebentar lagi. Nah, sampai dengan Pak Jokowi Widodo itu memberikan penghargaan kepada Om Ryan sebagai tokoh inspiratif pasar modal Indonesia tahun 2017. Jadi nggak salah dan sangat-sangat asik dan sangat-sangat benar kalau hari ini saya pengen invite Om Ryan Filbert. Dan hari ini kita akan topiknya ya masih seputar investasi properti. Nah, karena gini, banyak orang yang memiliki keinginan untuk investasi properti, pertimbangannya karena aman dan memberikan keuntungan. Ini dua kombinasi yang luar biasa lah, sehingga kita nggak bisa nolak lah. Sebagai investor tuh kalau ditawari aman dan menguntungkan pasti mau kan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain banyak juga dari kita atau mendengar teman-teman kita itu salah berinvestasi dan akhirnya ya uangnya entah kemana kan gitu. Nah, hari ini untuk itulah sangat yang tepat sekali kalau hari ini saya akan ngundang. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas ya? Saya sapa dulu yang udah join, ada banyak ya, Mbak Maria Ulfa, Randy Ryan, halo, Diana Tenoria, ya, Robin Halim, Pravenku, Bu Dewi, ya, Pak Hebron, Om Diar, Mas Irfan Jaki, ya, Vendra Pis, oke, Pak Denny, oke, Mas Aditoa, Trennya Properti, Makmur, Sias, Abad Rekan. Sambil nunggu dari Om Ryan, bentar saya cek. Halo, jelas. Oke, thank you Pak Ebron. Buat teman-teman yang mau tanya boleh disiapin pertanyaannya ya. Disiapin pertanyaan, dicatat, karena ini orang luar biasa banget nih, pokoknya Om Ryan-nya luar biasa banget. Kapan lagi kita bisa ngundang inspirator investasi nomor 1 se-Indonesia di tempat kita. Halo, jual, sewa, beli rumah, dan masih bersama Regina Realty. Oke, ini kok stop ya, sebentar, aku invite lagi Om Rian. Om Rian. Yes, aku add lagi Om Rian. Dan masih bersama Regina Realty, agen properti terbaik ya. Halo Om Ryan. Halo Om. Iya. Mantap. Siap. Thank you loh, ini udah diundang nih. Om Aryo. Aku yang thank you. Om. Sudah bersedia aku undang Om. Ya, sama-sama. Oke Om, hari ini
kita ngobrol-ngobrol tentang investasi properti ya Om ya. Ya, Om, tadi aku sedikit menjelaskan kepada audiens bahwasanya Om Rian ini sudah bermain investasi sejak SMA ya Om ya. Nggak salah ya Om ya? ya 18 tahun lah, jadi transisi SMA lah menuju kuliah. Luar biasa. Jadi dari hampir lulus SMA langsung ke itu ya. Iya, Sebelum jadi lulus udah main itu ya. iya, mulai berkenalan itu sebenarnya transisi ketika pas-pasan kan kalau sudah mau lulus itu kan udah mulai nggak ada kegiatan. Mulai menuju ke kampus tuh sebenarnya kampusnya saya nggak suka Om, yaitu kampusnya seni rupa dan desain. Wow. Seni rupa ya, orang kita ini IPA mentok, juara umum IPA ya kan, suruh masuknya seni rupa kan jauh sekali. Nah jadi sebenarnya ngisi waktu tuh dagang, tambah masuk kuliah, tambah tahu bahwa ini salah jurusan. Akhirnya ya banyakan dagangnya daripada ngampusnya. Terus habis itu mulai dapat uang, yang paling repot nih kalau orang udah mulai dapat uang kan mau dikemanain. Nah, jadi mulailah kenal investasi di situ. Oh ya, instrumennya banyak banget ya Om yang biasa Om Ryan jalanin. Karena kalau lihat bukunya kan ada saham, ada forex, ada macam-macam tuh. Ada buku properti juga kan? Betul. Jadi sebenarnya saya ini adalah petualang investasi lah. Karena saya selalu mencari, kan sebenarnya dasarnya gini, orang itu bisa jadi kaya karena apa? Itu kan pertanyaan yang paling dasar. Oh ternyata dia mulai dari saham. Oh ternyata dia mulai dari properti. Oh ternyata dia mulai dari bisnis. Oh ternyata dia mulai dari emas. Nah, saya berusaha untuk melakukan pembuktian terbalik lah dari apa sih yang mereka lakukan dan apakah benar bahwa yang dibeli itu bisa membuat jadi kaya. Ya tentunya kita pasti tahu lah, salah satunya tentu adalah properti. Nah, jadi memang saya dalam mengenal seluruh instrumen investasi itu adalah dengan cara saya praktekin, saya cobain. Wow. Gitu. Wow. Mantap. Om, nah karena ini saya ingin memperkenalkan juga nih Om, kami kan dari Regina Adalti, kita Mama Agent Property nih Om. Nah, jadi kita pengen banyak tahu nih pandangan Om Rian Filbert yang insya Allah bisa bermanfaat buat kami juga mengenai investasi, termasuk mungkin perbandingan dengan investasi yang tempat lain gitu kan, dan khususnya sih investasi properti ya Om ya. Nah, buat teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaan, boleh nanti di kolom komentar, silakan ditanyain aja dulu. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman nih Om, aku punya pertanyaan yang agak sedikit ini nih Om. Beli rumah untuk ditinggali atau investasi properti Om, untuk pertama kali? Baik, nah ini pengalaman saya juga mau sharing ya. Jarang banget nih saya dapat kesempatan sharing lebih kepada properti. Jadi saya senang dan semangat. Jadi rata-rata pemahaman orang itu ya pertama kali berusaha untuk membeli properti. Kenapa? Untuk ditinggalin. Kenapa? Karena ya jelas saja, karena mungkin kita dapat keyakinan dari keluarga kita juga ada petuah dari orang tua kita. Itu suatu hal yang bukannya salah, itu adalah suatu hal yang benar. Tapi kadang-kadang kita memilikinya dengan cara yang salah. Jadi tidak akan pernah ada kata salah dengan membeli properti. Nah, kalaupun kita membeli properti pertama untuk kita tinggali, tapi dengan cara berhutang yang salah, misal ya ada yang penghasilannya nggak cukup, dia berusaha untuk tanda kutip ngegoreng rekening. Iya, dapat sih propertinya. Nah itu berujung dengan kalau rencananya bagus, lanjut. Kalau ternyata dia ada masalah karena dimulai dengan cara yang salah, dia akan berujung dengan cara yang salah, biasanya begitu. Nah, itu yang membuat mereka pada akhirnya merasa dirugikan. Nah, jadi kalau saya dari pengalaman hidup saya dulu Om ya, kalau saya cerita ya, saya dulu itu di 2010 itu saya itu high leverage. Jadi properti dan bisnis segala macam itu saya hutang bank itu hampir sebulan 200 jutaan. Wow. Jadi iya, 2009 itu usia saya 23 tahun. Wow. Jadi parah sekali gitu. Itu mostly dari ngutang properti dengan high leverage. Aduh, itu benar-benar tidak enak, dan mungkin saya bilang saya beruntung pada hari itu karena kan kita tahu ya sampai 2013 kenaikan harga properti aman ya, naik ya. Andaikan itu terjadi 2013 ke 2018, mati saya hari itu.
Karena kan beda trennya ya. Jadi Beda tren. kalau pertama saya akhirnya berusaha untuk mengencourage untuk teman-teman. Pertama, kalau teman-teman mau membeli properti, masalah adalah mau ditinggali atau mau diinvestasikan, itu sebenarnya terserah. Tapi pastikan dimilikinya, tolong jangan dengan cara yang nekat. Keuangan yang dipas-pasin, ini yang penting. Yang kedua, dari saya coba belajar, ternyata properti ini pertama memiliki unsur pemaaf yang tinggi, berbeda dengan saham. Yang kedua adalah properti ini sebenarnya paling bagus dijadiin kuda tunggangan. Untuk apa? Kuda tunggangan untuk investasi. Jadi kalau yang menurut saya yang lebih seru, kalau properti pertama itu jangan ditinggali, tapi dijadiin tunggangan untuk investasi. Siap. Jadi pertama kali invest dulu, biar dia mendapatkan recurring income, disewakan, dikaryakan, masuk uang. Nah, di sini nih mulai terasa ringan. Nah, kira-kira gitu kalau jawabannya. Jadi kesimpulannya kalau buat Om Rian, sarannya lah ya, daripada uangnya nanti ambles buat beli properti yang cuma ditinggali, ya kan, mending diinvestasikan dulu. Beli properti untuk investasi, hasilnya nanti bisa buat beli rumah yang untuk ditinggali. Walaupun itu tetap masing-masing kita punya pertimbangan sendiri-sendiri gitu ya. Dan kata kunci yang aku senang nih tadi nih, pastikan dengan cara yang benar, cara yang tepat gitu ya Om ya. Jangan kita asal nipu-nipu, itu janganlah ya. Maksudnya otak-atik rekening gitu kan, biasanya kayak gitu. Sampai kita yang seperti itu kan, kurang lebih gitu ya. Oke Om, sambil tunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain nih, ada pertanyaan lagi nih Om. Sebagai praktisi investasi properti nih Om, sebagai praktisi investasi yang berbagai instrumen investasi nih Om Ryan, semenarik apakah sih sebenarnya investasi properti dibanding dengan investasi yang lainnya? Atau yang paling menarik dari investasi properti itu apa sih dibandingkan investasi yang lain gitu Om? Baik, jadi gini, investasi properti itu menariknya pertama ya, kita tahu bahwa yang namanya tanah terbatas. Sehingga secara logik awalnya sudah pasti ini akan terjadi permintaan yang tinggi dengan sesuatu yang terbatas. Sehingga pasti permintaan tinggi sesuatu yang terbatas, unsur kelangkaan pasti akan mengalami kenaikan. Scarcity ya. Nah yang kedua adalah properti itu tidak bisa dimiliki pintunya doang. Artinya dia harus beli satu blok. Ya kalau misalnya rumah ya rumah, tanah ya tanah. Nggak bisa. Saya cicil ya, sama seperti nabung saham. Saya mulai dari satu lot saja. Bahkan kalau di luar negeri kita sudah bisa hanya membeli satu lembar saham saja, gitu. Itu bisa kita cicil. Nah ini adalah suatu kombinasi yang menarik. Nah yang ketiga yang saya mau ceritakan adalah ternyata properti itu adalah kendaraan orang kaya. Kendaraan orang kaya. Contoh kita bicara mengenai McDonald. Kita udah tahu bahwa McDonald itu orang bilang dagangnya ayam. Kalau Anda cek ke Tokopedia, ke Wikipedia, Anda akan lihat di sana itu dia katakan bahwa dia ini adalah seorang investor properti. Banyak hal yang kita tahu bahwa permainan orang kaya itu adalah ya kembali dengan parkirnya di properti. Jadi saya mau cerita, dalam saya mengklasifikasikan aset dalam hidup saya dan investasi, saya bagi menjadi 3 kuadran Om. Kuadran pertama itu disebut dengan money booster. Money booster itu yang bisa kita investasikan, yang bisa kita mulai dengan RP0. Misal kita jualan barang, itu bisa dimulai dari RP0. Kalau di saham, di capital market bisa nggak? Bisa, tapi tidak bisa RP0, tapi dengan nominal yang kecil ataupun nyicil. Saya beli saham A 1 lot sebulan sekali, bisa. Itu berarti dimulai kecil. Kenapa disebut money booster? Karena semua profitnya kenceng-kenceng. Ya dong, jualan barang kalau RP0 berarti kan profitnya unlimited dong. Iya kan? Betul. Kalau saya beli saham kecil-kecil tapi tiba-tiba terbang ke langit ke-10, itu tiba-tiba naik 10 kali lipat, modal kecil untungnya gede. Berarti ini disebut dengan money booster. Jadi cocoknya money booster itu berdekatan dengan orang-orang yang memang punya active income belum besar. Nah, ini disebut dengan kuadran 1 money booster. Kuadran kedua itu adalah namanya adalah protect your profit. Protect your profit,
Nah, protect your profit ini sebenarnya adalah biasanya kesalahan orang ini datangnya dari sini nih. Dia tiba-tiba punya penghasilan, dia tidak berani masuk ke money booster karena dianggap berbahaya. Ya dong, ngomong saham kan bahaya. Apalagi dengar kata forex itu lebih merinding lagi gitu ya. Dia langsung lompat ke bagian protect your profit, yaitu apa? Deposito, nabung. Ini kan sesuatu yang memiliki fixed income ataupun sudah ada recurringnya, misalnya yang namanya deposito kan pasti setiap bulan ada. Itu namanya bagian dari protect your profit. Beli ori itu juga bagian dari protect your profit. Jadi banyak orang yang belum uangnya berkembang langsung diamankan. Jadi kalau teman-teman mau memainkan kuadran 1 dan 2 itu adalah keuntungan kuadran 1 pindahkan ke kuadran 2. Mulai lagi kuadran 1-nya. Nah, sekarang saya mau cerita nih. Kuadran 3 itu saya selalu bilang namanya adalah mainan orang kaya. You name it siapa? Iya, you name it siapa di Indonesia dan di dunia yang tidak punya kendaraan nomor 3. Satu, yaitu properti yang produktif. Yang kedua nih ya, yang kedua namanya adalah business acquisition. Business acquisition. Iya. Yang ketiga namanya adalah hedging. Hedging. Betul. Jadi ketika ditanyakan yang namanya property investment itu adalah kuadran ketiga yang mainan pasti orang kaya pasti punya, you name it, siapa yang nggak punya properti. Jadi Anda sebenarnya ketika Anda sudah bisa nyemplung di properti itu sebenarnya sudah setengah kaki Anda kaya. Di model-model Om Aryo ini sudah setengah kaki nih, jangan-jangan sudah amin. seperti itu. Iya. Wah, mantap banget ya. 3 kuadran, money booster, protect your profit, dan mainan orang kaya. Wah, luar biasa. Creating wealth. Apa? Bahasa kerennya creating wealth. Siap. Yeah. Ini aku catat loh, Om. Oh, siap. Ini penting, ini harus dicatat nih, Om. Oke, Om, aku mau manjat sedikit ke atas. Ada beberapa pertanyaan yang sepertinya sudah muncul dari teman-teman yang sudah ikut ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya. Sorry, dari atas sendiri. Oh, maaf, panjatnya tinggi banget nih. Sebentar. Oh, ini aku ketemu tadi Mbak Ulfa. Sebentar. Maria Ulfa. Ya, wait, sebentar aja. Untuk saat ini investasi properti jenis apa, Pak? Landed house, apartemen. Kalau misalnya invest rumah kos bagus atau tidak, dari Mbak Ulfa? Baik. Nah, saya akan coba sharing selanjutnya, Om Mario, bahwa saya ini adalah seorang properti investor yang konservatif. Jadi saya sudah tidak bisa lagi diobral janji gitu ya. Tapi saya lebih bagaimana caranya melihat feasibility study. Wah, investor kok ruwet amat. Tapi harus gini. Saya selalu bicara gitu ya. Ya. Jadi saya selalu bermain dengan yield. Saya selalu bermain dengan yield. Jadi misal umpama gini, saya misalnya ditawari sebuah apartemen. Saya tidak mau menjustifikasi dia bagus atau jelek, tapi saya selalu tanya gini, apartemennya di mana? Di situ. Baik, sebentar ya. Saya akan coba studi kasus mengenai penyerapan pemakaian apartemen ini. Kalaupun dia ternyata baru mau dibangun sekalipun, saya juga akan cari di sekitarnya. Kenapa? Karena kalau yield itu kan ketika disewakan, berarti secara langsung itu sudah dipakai dan juga diinvestasikan. Yang beli berinvestasi, yang pakai itu cuma 2, pakai sendiri atau dia nyewa dari orang lain. Betul. Nah, sewa ini kan menghasilkan nilai rental fee kan. Nah, tinggal saya bandingkan dengan harga barangnya dibandingkan dengan rentalnya. Nah, ini ada beberapa guidance dari pengalaman saya. Kalau yang namanya tanah, itu biasanya sekitar 1% atau 2%. Itu sudah oke. Kalau yang namanya tempat tinggal, landed house, itu 3-5%. Ini just my experience ya, 3-5%. Yang namanya apartemen, itu adalah di antara 7-10%. Kalau ruko, itu 6-9%. Lalu kalau bicara mengenai yang namanya kios, itu di atas 9%. Nah, kalau kos-kosan ini dia berbanding kurang lebih seperti apartemen tapi kumpulan. Jadi satu tempat punya kita, jadi buat usaha juga, itu antara 8-10% per tahun. Jadi
bila saya tiba-tiba ditawari sebuah katakanlah tempat kos, saya akan tanya kira-kira bersihnya berapa? Oh, bersihnya 80 juta, potong total jenderal sampai selesai 1 tahun. Oh, 80 juta. Kamu mau jual berapa? Oh, saya mau jual 5 miliar, Pak. Wah, ini jauh. Jauh, ya. Nah, kalau jauh begini, kemungkinan besar bukan harga sewanya yang kemurahan, tapi karena mau dijual lebih mahal juga orang nggak mau terima. Yang kemungkinan besar overpricing terhadap harga unitnya. Nah, jadi saya berusaha selalu mengimbangi ini. Ya, plus minus sih ada. Pak, ada rumah loh 2,75 ya, 2,75% ya, mirip 3% toh kan gitu ya. Itu sudah pil-pilan. Tapi kalau saya mengenal seperti ini, saya menjadi orang yang objektif. Karena kalau kita tiba-tiba lihat dengan yang namanya NJOP, wah repot. Nah ini NJOP, dijual di harga NJOP, kadang berantem. Padahal hari ini banyak yang dibawa NJOP. Banyak. Ketika kita bawa ke notaris, NJOP nggak boleh NJOP, harus di atas NJOP. Karena notaris, Pak, nanti kita urusan sama pajak loh, Pak. Naikin bagaimana orang dibelinya di bawah NJOP dinaikin. Saya bilang, yang bener aja lu gitu. Nah itu kayak, nah itu ada tipsnya. Nah sama juga ketika kita berbicara dengan yang primary listing, kita tinggal tengok sebelahnya, itu kita bisa dapat kisarannya yang lebih objektif. Jadi ya, kalau apapun unit yang Anda mau beli, properti yang Anda mau beli, selalu berpikir adalah bagaimana utilitasnya, yaitu rentalnya atau yield view-nya, kira-kira seperti itu. Rental, yes. Oke, jadi kalau saya boleh ini ya, investor tuh nyawanya berarti di yield ya, bukan di apa jenisnya ya kan? Yieldnya yang penting ya. Iya. Oke, lanjut ya Om ya. Ada pertanyaan lagi. Bang RF ini kalau ngomong terlalu mendominasi. Aduh, maaf. Ada yang komen gitu Om. Maafkan aku. Ardo Gerado, banyak hidden cost. Apa ya maksudnya ya? Iya sih. Hidden cost, iya juga. Ini biasanya terjadi karena pemula. Dia tiba-tiba kena lagi loh. Kok saya kena pajak lagi lah? Ya pasti kena pajak ya. Kalau enggak gimana ya? Iya. Baru beli rumah baru PPN lah. Ya harus bayar ya hidden cost, betul. Ada lagi hidden cost-nya, tiba-tiba harus bayar PBB. Ada lagi harus bayar maintenance. Ada lagi harus bayar biaya perbaikan lah. Iya pasti. Itu udah best practice pengalaman. Harus dihitung dulu lah ya sebelum kita akuisisi ya kan. Dari Sydney The Real, bagaimana jika dananya terbatas, KPR saja suku bunga naik terus di tengah kondisi sekarang? Nah, ini ada tipsnya. Jadi gini, saya ini karena dalam vlog saya suka dimaki-maki orang, katanya, iya orang anti hutang. Bukan anti hutang. Saya lebih baik nakutin kamu, jadi berpikir bahwa hutang itu ada bahayanya. Jangan kerasanya seperti motivasi. Enak sekali dibantu bank, enak aja, nggak bisa gitu. Nah gini, ini bagus karena dia bilang bahwa yang namanya bunga bank naik terus. Gampang kalau Anda nggak mau bunga bank naik terus, ambil KPR syariah. KPR syariah kan sampai selesai. Tapi nanti dibilang gini, Ryan, KPR syariah itu lebih tinggi lah. Iya, katanya mau bebas fluktuasi. Ya toh? Saya jujur ya, kalau saya pribadi ngambil KPR ya, saya ambil KPR syariah loh. Saya beberapa kali sakit hati karena saya bukan jadi terlambat bayar karena ada minimum saldo mengendap yang saya tidak perhitungkan, saya setor pas itu terkena tidak bisa ditarik, saya dikenakan biaya denda yang mengesalkan. Saya pengen tonjok aja tuh. Gitu. Siap. Lagi ya Om, dari peserta nih, dari ini. Hal yang harus diperhatikan jika kita investasi properti di luar jangkauan kita. Baik. Beli properti luar kota maksudnya. Ya, kalau properti di luar jangkauan biasanya yang paling krusial adalah bicara beli tanah. Ini riskan sekali kalau Anda sampai tidak tahu tempatnya, benar-benar beli di awang-awang. Jadi kalau tanah itu bisa saja Anda, tanahnya bagus, ternyata Anda punya diuruk di paling atas, Anda yang lain di bawah. Nanti Anda pusing sendiri gitu ya. Itu hati-hati kalau langsung tanah. Tapi kalau berbicara mengenai yang namanya properti yang sudah jadi, itu
seperti yang saya bilang deh, Anda coba main dengan yang namanya utility-nya, yaitu kalau disewain berapa sih tetangga. Dari situ Anda tahu, kalau sewanya mahal, kemungkinan besar itu diminati oleh banyak orang. Yang namanya teori uang itu selalu money is fungible, mengalir ke tempat yang menyenangkan. Jadi Anda dengan cara kalau disewa berapa? Kalau nanti saya investasi, kamu bisa sewain enggak? Makanya emang harus punya orang yang dipercaya. Misalnya ya kayak agent properti ini adalah suatu perpanjangan tangan yang saya kira mewakili kita menjadi mata dan kepala kita. Apalagi sudah ada sertifikasi untuk keagenan properti loh ya dalam Arebi. Ini penting sekali untuk kita. Iya, itu membuat kode etik dalam memasarkan properti itu benar-benar serving the client. Gitu. Yes. Mantap. Le, lanjut lagi Om. Dari Yaner Salelo, salam investor Bang. Oh siap, Yes. salam. Siap. Fuadi Yahya, saya punya rumah KPR dan saya punya rumah dinas. Lebih baik diapain Mas Rian? Oh, paling enak kalau di KPR itu disewakan sehingga bayar KPR-nya itu lebih rendah sehingga kita terbantu. Jadi itu sudah separuh strategi passive income. Seiring dengan uang kita lebih banyak, kita bisa di pelunasan dipercepat. Maka kan ketika pelunasan percepat terjadi, hasil daripada rentalnya itu menjadi income bagi kita. Nah itu baru yang namanya punya peternakan uang. Gitu. Kan punya rumah dinas, selama masih kerja berarti kan masih boleh ditinggali dong. Nah ini berarti asik ini, seru. Gitu. Bisa passive income itu kalau gitu. Betul. Siap. Ini dari Pak Hebron Mario. Ini jebakan nih pertanyaan ini Om nih. Dalam pandemi ini, pandemi saat ini, investasi mana yang cocok, properti atau saham, mana yang lebih baik? Waduh, jebakan. Baik, oke. Gini, saya adalah ini makanya kadang-kadang yang begini nih begitu saya jawab berusaha untuk menjembatani, malah saya kok netral ya, nggak boleh. Justru kalau lebih berat sebelah itu namanya juga bukan seorang edukator juga. Jadi gini, saya cerita gini bahwa kita ini harus belajar dari pemetaan krisis. Kalau kita mau belajar dari pemetaan krisis, Anda akan melihat 98, Anda akan melihat 2008. Dan Anda akan melihat 2020 pada hari ini tidak bisa disebut krisis karena belum resesi juga. Tapi ya kita sudah mengalami diskon yang besar. Diskon yang besar satu, saham sudah diskon sangat besar. Yang kedua, properti. Ini saya sudah terima email banyak sekali yang nawarin properti yang terdiskon. Dibanding saya nanya 1,5 tahun yang lalu, hari ini sudah banyak yang nawarin saya harganya variatif. Kalau sudah di atas 3 miliar, ini diskonnya mulai besar, 30%. Yang kecil-kecil nih, yang 500 jutaan, ini sudah mulai terdiskon sekitar 10-15%. Jadi, yang harus Anda perhatikan, ketika market recovery, semua akan picking up, semua akan naik. Ya bedanya adalah kalau Anda memiliki properti itu, Anda memiliki aset yang nyata dan berdiri kokoh. Dan ini suatu hal yang bagus. Tapi kalau Anda berbicara saham ya berbeda. Risk appetite atau risk profile Anda nggak sama. Yang namanya saham itu kecil itu enak, begitu besar makin besar Anda harus siap untuk dengan skala yang besar, yaitu apa? Exit entry-nya tidak bisa secepat itu juga. Jadi yang harus Anda lakukan, pertama mendiversifikasi portofolio Anda. Yang kedua, Anda harus tahu bahwa properti itu adalah ketika dia selesai dari krisisnya itu akan recovery, maka properti akan naik mengikuti sektor real. Sebelum daripada sektor real itu naik, itu capital market akan duluan, karena capital market itu berisi orang-orang yang punya pandangan berbentuk harapan. Gitu. Jadi semua ini akan picking up. Dalam kondisi hari ini, kalau Anda punya uang, pastikan Anda jangan memegang terlalu banyak cash saja, tapi selalu investasi dengan sudut pandang mana cash flow-nya. Anda investasi saham, cari yang selalu memberikan dividen. Anda mau investasi properti, cari yang bisa menghasilkan cash flow. Berapa rentalnya? Kamu cariin penyewanya nggak? Kalau kamu over, boleh nggak? Yang di dalam itu semua yang sewa masih pindah ke saya. Kepemilikan boleh pindah. Ataupun dibalik, oh yaudah deh, itu banyak strategi lah. Ya udah kalau kamu memang perlu jual properti sebagian harganya, nanti kenaikannya saya yang jual kepada pihak lain, itu udah jadi kayak broker. Tapi itu strategi yang tidak dalam sudut pandang investor. Tapi kalau mau investor, ya back to basic aja. Perhatikan cash flow. Gitu.
Oke, ini kata kuncinya bagus banget nih. Pastikan jangan pegang uang terlalu banyak, tapi diversifikasi di investasi. Kurang lebih gitu ya, Om ya? Yes, oke. Oke, lanjut lagi nih Om. Dari Arifenela Putra. Ya, Mas Arif. Apakah kos-kos di masa depan akan tetap menjadi primadona? Karena melihat kondisi saat ini akan serba online, di mana kerja, sekolah online dilakukan di rumah. Kos-kosan. Jadi sebenarnya gini, bahwa semua hal yang berbasis kos-kosan itu kan bagian separuh-separuh ada bisnisnya juga ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau nanti Anda misalnya punya kos-kosan, Anda harus peka zaman. Jangan isinya cuma yang namanya ada kulkas, ada water heater, itu sudah lagu lama. Tapi bikin kos-kosan itu yang memang satu, itu ada tempatnya untuk high speed internet access ya. Di bawah itu ada co-working space-nya. Itu nanti siapkan juga untuk jasa pengiriman, untuk kurirnya dari semua jasa pengiriman, you name it, mau apalah, ada di bawah. Itu jadi hub. Jadi bukan hanya sekedar kos-kosan biasa, tapi ini kos-kosan luar biasa. Kenapa? Karena sudah mentransformasi dengan gaya yang zaman now. Kalau ngekos di sini dapat apa? Dapat ACI, itu kan dari 30 tahun yang lalu udah jadi nilai tambah 30 tahun yang lalu. Hari ini beda. Ini high speed internet access loh. Ini setiap hari disemprot untuk biar tidak terkena penyakit, kita langsung disinfektan. Itu namanya jadi kos-kosan akan selalu menarik, dan kalau Anda mau mendiversifikasi ya jangan Anda ngambil satu tempat kos, tapi ada apa? Ambilnya 10 apartemen, kan sama aja. Satu apartemen ada di Bekasi, satu apartemen di Pondok Indah, satu apartemen Jakarta Selatan. Sebenarnya kan kos-kosan juga, tapi pintunya berbeda-beda di banyak tempat gitu kan. Itu bagaimana Anda melakukan view lah sebenarnya. Siap-siap. Jadi peka zaman nih kata kuncinya, peka zaman. Ya, mantap, harus banyak fiturnya juga yang kira-kira memang dibutuhkan oleh orang-orang yang belakangan zaman now. Ya, zaman now. Ya. Dari Kips, gimana strategi sebelum dan sesudah membeli properti apartemen? Kalau apartemen itu pertama kan adalah rumah di awang-awang gitu ya. Jadi artinya kita pastinya sertifikatnya strata title. Hati-hati juga terjebak dengan hak pakai. Itu penting sebelum nih ya. Kalau setelahnya adalah pastikan kalau Anda kalau Anda cuma tinggal tidur saja, biarkan dia diam, itu sebenarnya sedang terjadi depresiasi. Jadi pastikan si apartemen ini dipakai atau disuruh kerja. Disuruh kerjanya apa? Ya harus disewain. Kalau enggak, Anda akan hancur satu dengan depresiasi bangunan. Yang kedua adalah Anda akan repot dengan biaya maintenance bulanan yang harus dibayar. Betul. Ya. Oke, itu yang penting lah kalau before dan afternya. Oke, siap. Lanjut lagi Om dari Johannes Chan. Menurut Mas Trian, kalau investasi properti sedikit demi sedikit dengan menyisipkan seperti saham di apps seperti ini ada di Properly Lot mungkin ya, atau yang lainnya gimana? Baik, nah ini dia. Ini model seperti ini kan adalah suatu model baru ya, yang disebut dengan kalau dalam bahasa keren namanya fractional ownership lah. Fractional ownership. Gitu. Ya bahasa keren. Kita keren-kerenin biar kelihatan kita jago gitu. Tapi kita harus perhatikan ada beberapa. Satu, ada bisnis model yang bukan propertinya yang di-share kepada kita, tapi adalah hak huninya. Di mana si properti tersebut disewakan, diapain, sehingga kita dengan membeli hak huninya itu kita mendapatkan percentage of share dari profitnya. Sah saja gitu, tapi pada akhirnya kalau ditanya kuatan mana, ya kuatannya adalah membeli secara langsung. Cuma yang masalahnya itu adalah membeli secara langsung berbicara dengan besaran nominal uangnya. Betul. Oleh karena itulah kenapa kalau tadi ngikutin dari awal yang namanya property investment itu bagiannya kuadran 3, yaitu kuadran creating wealth, mainan orang kaya. Kenapa? Nggak bisa dibeli per 2 petak depan ya, dibeli dulu ngangsur. Nanti petak belakang sama pagar belakang nggak bisa. Gitu. Jadi pertama bisa ke sana, tapi kalau misalnya mau yang cukup kuat dan sudah diregulasi di negara kita ya namanya DIRE, dana investasi real estate. Itu bisa beli properti yang produktif, bentuknya adalah mall.
Itu sudah ada. Oke. Kalau di luar negeri Sudah sudah ada. populer, namanya adalah REITs, Real Estate Investment Trust. Di Singapura itu sudah ngetren sekali, dan beberapa grup besar di Indonesia itu REITs kan di Singapura itu sebenarnya adalah property investment secara fractional gitu. Oke. Kalau sama crowdfunding itu bedanya gimana Om? Dire sama fractional ini ownership. Baik, semua ini sebenarnya ujung-ujungnya namanya crowdfunding. Bisnis Oke. apapun pasti dasarnya crowdfunding ya dong. Saya developer kan saya mau metak-metakin ya. Nah, itu kan sebenarnya lagi di crowdfunding dari Perpetas. Saya Betul. punya saham perusahaan besar, saya mau jual 30%. 30% di crowdfunding rame-rame. Nah, sebenarnya prinsip dasar semua bisnis adalah crowdfunding. Nah, yang menjadi pembedanya adalah crowdfundingnya ini dasar hukumnya di mananya. Di crowdfunding bisnisnya, di crowdfunding asetnya, di crowdfunding income-nya. Oke. Jadi beda-beda. Crowdfunding ini ada banyak. Anda mau ke arah mana? Ini lagi seru, ntar lagi ada yang namanya crowdfunding insurance. Wah, lebih seru lagi. Wah. Iya, seru. Iya. Jadi semua crowdfunding, tapi Anda harus tahu dulu kalau di crowdfunding posisi kekuatan legal Anda di mana. Oke. Karena kalau misalnya mengcrowdfunding ternyata posisi Anda menjadi lemah, ya jadi lemah gitu. Tapi itu ya trade off ya. Sesuatu bisa diketeng, bisa lebih murah dapat, pasti akan ada trade off-nya. Mungkin sesuatunya tidak memiliki kekuatan legal dibandingkan langsung memiliki. Ya itu sudah trade off dalam semua hal, pasti begitu. Ya. Kadang nggak bisa dibandingin langsung gitu ya Om ya. Iya. Ya. Oke Om, ini keren banget nih, banyak banget nih Om yang bertanya ini Om. Ini ada yang bintangin KPR Syariah, oke. Ya. Dari Mas Jovan, luar biasa ilmunya Mas RF, oke. Ya, Oke, Mas terima Jovan. kasih. Sama-sama belajar lah ilmu mah. Aduh, masih banyak yang nggak tahu juga. gitu. Nah Om, tapi luar biasa Om hari ini Om. Siap. Kecap ya, kecap manis ya. Ryan, apakah nabung saham itu termasuk cara menghasilkan passive income? Bisa? ya? Cara masih income? Kan ketika Anda menabung saham yang memberikan pembagian keuntungan, berarti kan secara berkala dividen Anda makin besar. Betul. Itu seperti orang hari ini punya apartemen 1 pintu, lusa beli satu lagi jadi 2 pintu, dan dua-duanya ternyata disewakan, kan makin hari passive income-nya makin besar. Bisa. Iya, bisa. Oke, dari Danang Wahyudi, saya umur 34, KPR yang Ya, bagus. sama dong. Sama ya. Saya Ya. tuaan dong berarti. Siap. Saya umur 34, KPR yang bagus tenor 15 tahun atau 20 tahun. Saya ambil rumah 1,6 M. Oh iya. Yang benar adalah mencicil secepat-cepatnya. Cicil Pertama langsung itu. cepat-cepatnya. Iya, Oke. yang bagus nggak nyicil gitu ya. Oke, Ya, tapi poin kedua adalah Anda jangan berbicara 15, 20, 25 dan 100 tahun, tapi lebih baik gini. Coba cek kalau dengan properti tersebut dicicil 15 tahun, berapa nilai yang harus dibayar? Dan Oke. kalau 20 tahun, berapa nilai yang masih dibayar? Misal umpama ya, kalau 1,6 15 tahun itu kayaknya 8 jutaan deh, kalau nggak salah ya. Yep. Misal ya, kalau 8 jutaan, maka bila Anda penghasilannya adalah 10 juta, wah itu bahaya. Bahaya Bank juga banget. mungkin nggak akan ngasih, karena kan sudah lebih dari 50%. Biasanya rasionya adalah 30%. 30-40%. Kalau Anda sudah nikah harus 30. Kalau Anda belum nikah 40-50 masih oke. Jadi jangan berbicara lebih baik mau 15, 20, 25, tapi apakah rasio cicilan Anda itu dalam batas aman terhadap pendapatan Anda. Kalau sudah dalam batas ambang berbahaya, lebih baik jangan, panjangin sedikit. Oke. Gitu. Siap. Konservatif Waduh. banget ya kalau ngasih saran ya. Enggak, tapi aku setuju loh. Jadi kalau Iya. memang ada yang pengen beli gitu, memang ya dibandingin dulu, memang harus dibandingin. Dibandingin Iya. dia berapa yang dia keluarin dalam satu selama itu kan gitu. Yang penting juga sesuai dengan kemampuan juga sih. Lanjut Om, banyak banget ini Om. Iya. Leo, siap.
Mas Nada Nadia, luar biasa, Om Ryan Filbert. Saya makin mantap dan yakin berinvestasi di properti. Yes. Ini ada Kecap Manis tanya lagi, kayaknya pernah, tadi udah ditanyain kayaknya nih, nabung saham apakah cara passive income udah ya? Ya, Jadi sudah. Mas Jovan, saya mewakili milenial, tips Mas Ryan Filbert buat kita-kita yang punya penghasilan pas-pasan dalam investasi properti ada Mas. Kalau kita Ada. tahu investasi ini menjanjikan tapi takut bermodal karena lifestyle kita. Wah, nah ini menarik nih. Jadi Menarik ya? pastikan dalam gaya hidup Anda memasukkan jenis baru dalam gaya hidup Anda saat ini, yaitu Oke. investment is my lifestyle. Investasi adalah gaya hidup kita. Dan healthy lifestyle, yaitu gaya hidup kita harus sehat. Sehat secara jasmani dan juga sehat dalam mengatur keuangan. Jadi kalau Anda sudah menambahkan dalam list Anda investment is a lifestyle, cara berpikir Anda itu selalu investment. Begitu nonton TV, masih ngiklan ya, si A, si B, si C, berarti developernya masih jalan deh. Wah, ini terpercaya. Kalau sudah nggak bisa ngiklan, sudah pasti nggak jalan. Iya. Logik sekali. Lalu lanjut lagi, oh ternyata daerah-daerah sini sering sekali disebut sebagai daerah yang nantinya akan menjadi the next ibu kota. Boleh juga nih lihat-lihat. Ini bisa ada pertumbuhan yang cepat nih ketika 2024 terjadi. Nah, cara-cara berpikir investment is a lifestyle itu lebih baik untuk Anda miliki ketimbang uangnya pertama kali. Kenapa? Karena kalau Anda tidak memiliki cara berpikirnya, uang pasti bablas entah kemana terus. Selalu saya punya kebutuhan. Hidup ini selalu ada butuh. Butuh Betul. apapun tiba-tiba dan ingin apapun tiba-tiba. Pasti. Tapi ketika investment sudah menjadi lifestyle kita, saya ketika pergi ke Jepang, saya lihat hebat juga ya Nintendo ya, saya bilang. Oke juga ya. Saya lihat harga pertumbuhan saya. Itu adalah cara berpikir. Hebat juga ya MRT di sini ya. Itu menjadi suatu cara berpikir. Pertama kali bagi teman-teman yang lebih muda dari saya ya, dan lebih muda dari Om Aryo. Jadi yang pertama kali Anda harus lakukan adalah ubah gaya hidup Anda. Investment is a lifestyle. Yang kedua adalah, yang penting nih, yang kedua nih ya, jangan selalu kecil hati karena uang yang tidak ada. Tapi selalu berpikir, oke, kalau saya yang sekarang nggak ada, oke lah saya mulai cari yang paling basic. Om Aryo ini saya tahu banyak listnya barang-barang yang terjangkau sekali loh untuk bisa mulai diinvestasikan dari properti. Ini menarik. Nah, ini nilainya sekecil ya, dan saya boleh bayarnya parsial. Dicicil, ini saya mulai masuk. Cicilannya syariah. Nah, ini kita bisa mulai kok. Jadi kalau kita ini pertama kali yang penting menurut saya adalah feeling so good-nya dulu. Jangan mulai dengan cari uangnya dulu, tapi kalau kita sudah feeling so good, itu akan proses. Oke. Umur berapapun Anda memulai investasi, itu selalu dimulai dari usia 0. Jadi kalau ada umur 60 tahun mulai investasi properti, usianya masih 0 tahun. Sama dengan orang yang pertama kali memulai investasi properti di umur 20 tahun. Usianya 0 tahun. Bedanya udah umur 60 itu adalah biasanya gap information. Lagging for information. Karena kan zamannya bergeser. Jadi kita ini yang penting adalah mulai dengan gayanya. Seperti itu. Kayaknya cocok dibikin kaos tuh Om. Investment is my lifestyle. Oh, it's a lifestyle. Cocok. Lanjut ya Om ya. Ini banyak banget ini Om. Ya. Kalau beli saham properti gimana nih Bang? Dari Nada 0905. Waduh. Oke, membeli saham properti juga bagus sih. Kenapa? Bagus Karena juga ya. developer kan melistingkan dia punya company-nya di TBK, dan Anda lihat aja yang proyeknya jalan, yang proyeknya membesar, yang masih punya mall, itu akan menjadi recurring income. Jadi Betul. itu juga menjadi salah satu. Jadi mungkin temanya jadi gini, membeli saham membeli saham developer properti, untungnya beli properti. Bisa gitu juga. Boleh. Jadi hasilnya dari beli saham ya. Boleh. Dari Kecap Manis lagi nih, nabung saham apakah cara terbaik untuk mendapatkan passive income? Cara termurah iya. Cara termurah iya. Termurah iya. Tapi kalau cara terbaik, tidak ada cara terbaik. Semuanya Tidak baik. ada cara. Siap. Iya. Cakep.
Halo Mas Rian yang hebat, Yuni Sama-sama. Prabandari. Dari Bu Aan Kinabi 69. Apabila memiliki tanah dengan lokasi strategis, lebih baik disewakan, dijual, atau dibangun properti sendiri? Oke, ya, ini begini ya. Kalau saya punya tambang emas, yang paling asik di mana emasnya nggak bisa habis, itu adalah saya bisa tambang sendiri. Betul. Nah, jadi Iya. sekarang kalau Anda memiliki tempat yang strategis dan Anda tidak butuh uang, kan ada orang yang butuh uang dan nggak butuh uang. Kalau Anda butuh uang, berarti Anda harus potong tuh sapi, dijual. Hilang tuh barangnya menjadi aset Anda. Tapi kalau misalnya Anda nggak butuhkan, ya banyak Anda bisa kerjasamakan dengan orang lain, namanya joint operation. Bisa juga dengan BOT, ya kan? Itu bisa Anda lakukan dan enak, Anda tidak kehilangan barangnya. Begitu tanah itu dibangun sesuatu, value-nya naik loh, hati-hati. Terus Betul. langsung beda tuh. Nah, itu nilai tambah. Jadi kalau Anda ngerasa nggak butuh uang, tapi Anda ingin mendapatkan apresiasi, udah dikaryakan saja, langsung sikat. Siap, siap. Karyakan saja. Mantap, mantap. Oke, Om Apa Ryan. nih? Yuk, yuk. Masnya ini Om. Oh, siap, siap. Dari Ibu Reginas Diary 9. Apa saja yang perlu diketahui untuk berinvestasi di luar negeri? Oke. Di luar negeri ya. Oke. Satu, kalau di luar negeri kita harus tahu landasan hukum. Jadi Oke. berinvestasi pada negara-negara yang sudah mapan hukumnya sama negara-negara tax free haven. Ini bahaya kalau tax free haven. Jadi Oke. law-nya pun akan rendah. Jadi kalau Anda berinvestasi pada negara-negara yang sudah maju, itu Anda lebih aman karena hukum mereka jauh lebih tegas daripada negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah Anda berinvestasi pada apanya? Pada capital marketnya kah? Atau pada derivatif capital marketnya kah? Atau Anda pada sektorialnya, pada property investmentnya? Banyak loh saya ditawarin untuk properti di luar negeri. Itu Anda Oke. bisa. Kalau Anda mau ambil, boleh saja. Tapi Anda harus tahu bahwa ketika Anda dapatkan properti itu, menurut saya pribadi ya, properti selain tanah, itu harus dikaryakan. Oke. Kalau tanah mungkin ditinggal masih oke ya, tapi kalau tanah ditinggal pun sebenarnya riskan loh. Itu om saya lagi urusan itu masalahnya, dipatokin Bisa orang. hilang juga. Iya gitu. Jadi Anda harus karyakan. Kalau Anda nggak karyakan itu waduh, ceritanya bisa repot sekali. Kira-kira gitu. Kalau di luar negeri treatmentnya sama, dikaryakan dan Anda lihat dasar hukumnya negara mana. Oke. Oke Om, ini masih banyak banget tapi kita Ayo, waktu tinggal sekitar 12 menit nih Om. Oke. Ayo. Oke, dari mungkin aku cari sedikit yang berkaitan dengan properti kali Om ya, biar Siap, kita siap, silakan. topiknya nggak begitu meleset. Money management. Pak Rian Wilbert, terima kasih ilmunya bagus banget dari Bu Ratna. Sama-sama. Sama-sama. Zakir 3M, Mas ada rekomendasi buku investasi properti? Terima kasih. Bukunya Om Ryan Wilbert, Bangun Kekayaan Investasi Properti. Udah cari di Gramedia, udah itu aja, udah. Oh, siap. Ini nih ada nih dari Renat apa yang harus kita lakukan ketika ingin membeli properti dan ingin menyewakan properti? Oke. Ya, pertama Anda harus pastikan bahwa ada yang mau nyewa. Jangan nanti iya, sudah euforia, tiba-tiba Anda, oh ini bagus sekali prospeknya, kan biasa begitu tuh ya. Pokoknya udah berbunga-bunga gitu. Tuh ternyata satu daerah itu baru satu orang penduduknya. Waduh, itu cilaka 200. Jadi pertama kali, oke, propertinya bagus ya, oke sebentar ya. Cek dulu. Rumah sewakan daerah X. Ternyata banyak. Variannya kok rentangnya jauh sekali. Teleponin satu-satu. Gitu. Jadi kalau Anda lakukan itu saya yakin adalah tidak bisa Anda jago seluruh daerah. Kalau mau jago seluruh daerah itu Anda harus punya berperpanjangan tangan kayak agent properti. Jadi dan Anda harus cari yang memiliki skill. Jadi bukan hanya asal dapat komisi tapi dia punya skill. Jadi oke Pak, ini menurut saya begini, menurut saya gini. Nah itu bagus. Jadi ketika Anda mau mendapatkan tempat yang bagus, ya pastikan Anda juga cross check bener nggak bisa disewakan, demand-nya tinggi atau tidak. Gampang melihat demand-nya tinggi atau tidak itu adalah pertama
rental fee-nya itu agak naik seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kedua adalah yang nawarin banyak dan harga yang tidak jauh gapnya. Kalau yang satu 20, satu 70 juta, wah ini ada yang aneh nih. Speknya sama, berarti yang ini nggak laku. Kenapa? Karena spreadnya jauh. Kalau spreadnya bersaing, berarti demand-nya ada. Iya, iya. Siap, Om. Satu lagi ya, Om ya. Oke. Satu lagi dari nanti aku masih punya pertanyaan lain. Oh, siap, ayo. Sebentar, aku cariin lagi yang terkait sama properti ya. Ini banyak banget, sorry ini nggak mungkin kejawab semua kayaknya ini Om. Iya, nggak apa-apa. Dari bursa properti, Mas Ryan Filbert izin tanya, untuk D-Ray persisnya gimana cara ingin kita join? Apakah sama dengan kita jual beli saham? Ya. Oh, kalau membeli ya benar sama seperti menjual beli saham. Jadi Anda buka rekening saham, lalu setelah itu Anda coba cari kode-kode saham yang diawali depannya X. Nah, itu adalah salah satunya D-Ray, salah duanya ETF. Jadi Anda bisa tinggal ngecek ini klasifikasinya D-Ray atau ETF. Sangat mudah. Yang repot adalah kalau pertanyaan, Mas saya punya mall yang udah jalan, saya pengen D-Ray karena ini panjang, ini mesti ketemu ini. Baik. Kalau di teman-teman properti itu ada istilah gini Om, saham terbaik itu namanya Citi Om, SITI. Kode sahamnya Citi. Nggak kenal ya. Jadi kalau orang Jawa bilang Citi itu tanah Om kalau bahasa Jawa. Oh, siap. Iya. Siap. Oke, satu lagi Om dari peserta ya Om ya. Kita harus. Oke, sebentar. Ini aja nih, ini. Kita harus hutang untuk beli properti atau mending tabung dulu untuk beli cash lalu dikaryakan? Dari Firlian Syah. Baik, kalau dengan kondisinya lihat tren ya. Kalau dengan kondisi pada hari ini saya berani hutang. Kenapa? Satu, suku bunganya trennya rendah. Yang kedua, ini adalah nearly crisis. Jadi barangnya terdiskon. Kalau saya mesti punya uang duluan, saya nggak kejar. Momentum is everything dalam setiap hal. Tapi ketika dalam keadaan so-so saja, yang namanya GDP kita dalam keadaan yang cukup baik, itu lebih baik saya wait and see untuk mengakumulasi dan membeli. Atau juga bisa adalah dengan cara melakukan negosiasi. Ini meskipun tidak semua produk bisa ya. Pada primary listing itu dengan cara memperpanjang cicilan ke tempat mereka. Let's say 60 kali, let's say berapa, itu bagus karena memperpanjang nafas dan kita tidak ada apa-apa di BI checking, di slick. Sehingga just in case kita turbulence, kita masih bisa pergi ke bank untuk bisa minta top up. Sehingga kita masih punya bumper cadangan. Tapi kalau dengan kondisi pada hari ini, saya berani kalau hari ini. Bunganya murah loh. Kan nggak mungkin bunga kita segini terus. Nggak akan lama. Tidak 3 tahun lagi, tidak akan 3 tahun lagi. Apalagi kita nanti akan masuk nantinya ada pemilu dan lain sebagainya ya, udah beda lagi ceritanya. Dan orang yang bisa dapat kredit hari ini itu pasti orang-orang yang memang kredibel, betul Om. Iya. Makanya jangan betul, jangan membuat rekaman di slick yang akhirnya membuat Anda meragukan. Betul. Kartu kredit bayarnya lewat 3 bulan. Wah, aduh cerita udah panjang dengan ngono. Lewat 1 bulan kena loh. Udah. Dari lewat 1 bulan udah kedetek tuh. Aduh. Jadi, iya. Itu nunggu 1 tahun, nunggu 1 tahun baru clear gitu. Betul. Om, satu nih Om terakhir ya. Ini mohon maaf banget buat teman-teman yang lain. Sepertinya banyak banget. Ini masih banyak lah yang harus tak baca. Cuman ya tadi coba aku copy Om. Nanti coba aku save dulu. Siapa tahu Om Ryan sempat menjawabnya gitu. Ya. Nah, tapi satu nih Om dari saya sebagai pertanyaan terakhir dan sebagai penutup dari Om Ryan. Jadi saran Om Ryan mengenai peran agent properti dalam membantu konsumen untuk berinvestasi di properti itu apa Om? Oh, jadi kalau dari saya ya, saya sendiri yakin bahwa kita semua kan bukan orang yang punya waktu untuk keliling Indonesia ataupun keliling dari satu daerah. Yang namanya agent properti ini sebenarnya adalah benar-benar membantu kita, mengadvisorykan kita terkait dengan
apa nih insight tempat yang bagus, barang yang murah, tempat yang BU. Karena biasanya akan dititipkan pada agent properti yang memang proven, agent properti yang terpercaya. Jadi saya bilang bahwa Anda nggak mungkin untuk bisa bypass pass through pada seluruh daerah tanpa ada bantuan perpanjangan tangan. Anda justru malah mungkin lebih banyak kejebaknya. Jadi dengan adanya perwakilan ini membantu, saya di banyak tempat saya titipin nomor saya. Nanti tolong ya, kalau ada yang terdiskon tolong kabarin saya. Daerah sini kamu jago saya tahu. Daerah sini kamu tolong kasih tahu. Nanti saya punya unit kalau disewakan, kamu tolong langsung urus. Itu sudah pasti. Nggak mungkin kita lakukan sendiri, berat sekali. Gitu. Ya, mantap Om, luar biasa Om. Aduh, ini banyak banget nih Om yang perlu diinin. Om, ini aku save dulu ya Om ya. Aku mohon izin, aku save pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau Om Ryan memang ada kesempatan untuk menjawab gitu, nanti saya email, saya WA lah ya nanti ya. Siap. Oke, waktu kita sudah tinggal kurang ya 3-4 menit lagi, saya pikir untuk hari ini kita cukup Om. Nanti kalau aku minta tolong lagi boleh ya Om ya? Oh siap, anytime. Undang lagi Om Ryan, anytime. Siap. Mantap sekali. Terima kasih Om Ryan, selamat dan sukses selalu. Dadah. Dadah, thank you. Sukses ya. Ya. Oke, itu tadi kita sudah undang Mas Ryan Filbert, atau saya biasa panggil Om Ryan Filbert. Kita bicara banyak mengenai investasi properti. Dan seperti pesan Om Ryan, untuk teman-teman yang pengen beli properti, ya jangan lupa minta bantu dari agent properti. Dan saya Arya Diponegoro dari Regina Realty, agen properti terbaik. Jangan lupa kunjungi website kami reginarealty.co.id. Follow juga akun kami Regina Realty Official ya. Selamat dan sukses selalu buat teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.